Halo Dempowers kelas 10, perkenalkan nama kakak Yeskiel Seva Putrawianto. Di PLS tahun 2021 ini, kakak selaku anggota SI Kedisiplinan. Tentunya di setiap sekolah pasti memiliki peraturan. Tak kalah juga di SMA Katolik Santo Albertus Malang juga memiliki peraturan yang harus ditaati oleh semua warga sekolah. Pada kesempatan kali ini, kakak akan membacakan peraturan yang ada di SMA Katolik Santo Albertus. Yang pertama, pelanggaran berat. Pada pelanggaran ini, jika kalian melanggar akan dikenakan sanksi 150 poin. Pelanggaran ini merupakan 1. Membawa atau memakai dan mengedarkan nafsa. Yang kedua, mengancam kepala sekolah, guru, karyawan, dan kakak PAN PLS yang dapat dibuktikan. Yang ketiga, melakukan tindakan asusila atau pelecehan kepada kakak PAN PLS atau peserta PLS. Yang keempat, melakukan tindakan pidana dan dinyatakan salah oleh pihak pengadilan. Yang kelima, melakukan tindakan pencemaran nama baik sekolah melalui media apapun, internet, surat kabar, radio, televisi, media sosial. Yang keenam, melakukan pencemaran nama baik kepala sekolah, guru, karyawan, dan kakak PAN PLS melalui media apapun, internet, surat kabar, radio, televisi, media sosial. Yang ketujuh, pencemaran nama baik PLS melalui media apapun, internet, surat kabar, radio, televisi, dan media sosial. Pelanggaran yang kedua, melakukan pelanggaran terhadap kelakuan. Di pelanggaran ini terdapat berbagai poin sanksi. Yang pertama, 100 poin, liputi memalsukan surat atau buku PLS. Yang kedua, membawa atau mempergunakan atau mengedarkan segala jenis barang yang tidak diperlukan selama proses kegiatan PLS. Contohnya, minuman keras, rokok, senjata tajam, petasan, dan lain-lain. Yang ketiga, merokok di lingkungan sekolah, baik saat berseragam atau tidak. Rokok yang dimaksud juga meliputi rokok non-konvensional atau vape. Yang keempat, merokok di luar lingkungan sekolah dengan memakai atribut atau seragam sekolah, seperti atasan atau bawahan, kaos, jaket, atau kaos kelas, bahkan klub. Yang kelima, berjudi di lingkungan sekolah atau di luar lingkungan sekolah dalam bentuk apapun. Yang keenam, berkelahi di dalam atau di luar sekolah dengan sesama peserta atau kakak PAN PLS. Yang ketujuh, melakukan tindakan pencurian di dalam maupun di luar sekolah. Yang kedelapan, membuat atau mengikuti geng atau kelompok yang bersifat merusak dan mengganggu ketertiban lingkungan masyarakat. Yang kesembilan, memalsukan tanda tangan wakasek, guru, karyawan, orang tua atau wali, dan orang lain untuk kepentingan tertentu. Yang ke-10, berlaku tidak sopan kepada kepala sekolah, guru, karyawan, dan kakak PAN PLS melalui sikap, perbuatan, atau kata-kata. Yang ke-11, membuat atau menggunakan izin palsu. Yang ke-12, membuat gambar atau tulisan yang berbau pornografi di media manapun. Yang ke-13, membawa atau mengedarkan atau menonton buku atau gambar dan atau DVD atau VCD atau video porno atau terlarang. Pelanggaran kedua dikenakan sanksi 50 poin, meliputi melompat pagar sekolah. Yang kedua, membawa atau menggunakan kendaraan sendiri ke sekolah. Yang ketiga, merusak fasilitas sekolah. Yang keempat, pulang tanpa izin. Pelanggaran ketiga dikenakan sanksi 25 poin, meliputi berlaku tidak sopan kepada sesama peserta PLS, misalnya mengeluarkan kata-kata kotor atau umpatan dan memanggil nama orang tua sebagai ejekan. Yang keempat, merupakan pelanggaran 15 poin, meliputi membawa atau mengonsumsi makanan atau minuman selain di tempat yang ditentukan, dan membawa majalah atau novel. Yang terakhir dikenakan poin 5, membawa benda-benda
yang tidak berhubungan dengan kegiatan PLS. Benda-benda yang tidak sesuai keperluan PLS seperti highlighter, pensil warna, tipex, lem cair, gunting kuku, dan lain-lain. Yang ketiga, merupakan pelanggaran terhadap kerapian. Pelanggaran pertama, mewarnai atau mengecat rambut, dikenakan sanksi 30 poin. Yang kedua, kuku panjang atau diwarnai, dikenakan sanksi 25 poin. Yang ketiga, poin 20 meliputi rambut panjang atau potongan tidak rapi untuk peserta PLS laki-laki dan rambut tidak rapi untuk peserta PLS perempuan. Rambut yang dimaksud panjang, rambut belakang menutupi atau melewati kerah. Yang kedua, rambut depan menutupi atau melewati garis alis. Yang ketiga, rambut samping melewati telinga. Dan yang terakhir, rambut atas bila diturunkan melewati belakang, depan, dan samping tersebut. Yang kedua, yang dimaksud dengan rambut tidak rapi atau tidak alami. Yang pertama, acak-acakan atau dipotong bergaris-garis, skinhead. Yang kedua, diwarna, tidak sesuai rambut asli. Yang ketiga, potongan tidak mencerminkan pelajar yang baik. Selanjutnya, salah memakai seragam atau tidak menggunakan atribut sekolah dengan benar, termasuk outbound, dikenakan sanksi 15 poin. Selanjutnya, pelanggaran yang dikenai sanksi 10 poin meliputi menggunakan riasan wajah atau aksesoris yang berlebihan, seperti perhiasan, tato, tindik, softlens yang berwarna, kecuali jam tangan. Yang selanjutnya, mengenakan rok atau bawahan terlalu pendek. Panjang rok atau bawahan PDB perempuan harus sesuai standar, yaitu di bawah lutut. Yang ketiga, celana panjang, sobek, atau menggunakan resleting di bagian bawah. Pelanggaran yang dikenakan 5 poin meliputi tidak menggunakan sepatu sesuai dengan standar sekolah. Yang dimaksud sepatu sesuai dengan standar sekolah, yang pertama, sneakers atau sepatu kets. Warna boleh bebas. Yang kedua, tidak diperkenakan menggunakan flat shoes, sepatu berhak tinggi, loafers, dan sepatu gunung. Selanjutnya, seragam tidak rapi, meliputi baju tidak dikancingkan atau tidak dimaksudkan, lengan baju dilipat, atasan kulot digulung, menggunakan jaket atau hoodie atau sweater. Yang selanjutnya, tidak menggunakan ikat pinggang dengan benar dan berwarna hitam polos. Dan yang terakhir, tidak menggunakan kaos kaki berwarna putih polos atau di atas mata kaki atau setinggi sepatu. Pelanggaran yang keempat merupakan pelanggaran terhadap kerajinan. Pelanggaran ini terdiri dari yang pertama, tidak mengikuti PLS tanpa keterangan, dikenakan sanksi 50 poin. Yang kedua, terlambat datang PLS, dikenakan sanksi 15 poin. Yang ketiga, tidak mengikuti kegiatan yang ditentukan, dikenakan poin 10. Yang kelima, tidak mengerjakan tugas PLS sesuai dengan ketentuan. Jika mendapatkan nilai C, maka mendapatkan 15 poin. Jika mendapatkan nilai D, maka dikenakan sanksi 30 poin. Pelanggaran yang kelima merupakan pelanggaran terhadap kebersihan. Terdiri dari yang pertama, mengotori tembok, bangku, meja, jendela dengan tulisan-tulisan, dikenakan sanksi 50 poin. Membuang sampah tidak pada tempatnya, dikenakan sanksi 25 poin. Mengotori, mencoret-coret seragam, baju untuk abon, dan buku PLS dikenakan poin 5 poin. Yang keempat, buku PLS tidak lengkap atau tidak disampul, dikenakan poin 5. Sanksi terhadap pelanggaran berupa yang pertama 5 sampai 99 poin, maka peserta didik dipanggil untuk menghadap tim kedisiplinan PLS dan menjalankan tugas tambahan dari tim kedisiplinan. Yang kedua, 100 sampai 149 poin,
maka peserta didik dipanggil untuk menghadap tim kedisiplinan PLS dan pembina OSIS, serta menjalankan tugas tambahan dari tim kedisiplinan. Yang ketiga, lebih dari 150 poin, maka peserta didik akan dipanggil untuk menghadap tim kedisiplinan PLS dan waka kesiswaan, serta menjalankan tugas tambahan dari tim kedisiplinan PLS. Aturan protokol kesehatan. Yang pertama, PDB wajib mencuci tangan menggunakan sabun dan melakukan pengecekan suhu sebelum memasuki wilayah sekolah. Yang kedua, PDB yang suhunya di atas 30 derajat Celcius akan dipisahkan di tempat yang sudah disediakan. Yang ketiga, PDB wajib menggunakan masker sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang keempat, PDB wajib membawa dan menggunakan hand sanitizer secara berkala. Yang kelima, PDB wajib menerapkan social distancing dan tidak berkerumun di dalam lingkungan sekolah. Yang keenam, PDB dilarang melepas masker dalam lingkungan sekolah. Yang ketujuh, PDB wajib berjalan mengikuti rute yang sudah ditentukan. Tata tertib pengenalan lingkungan sekolah selama daring SMA Katolik Santo Albertus tahun pelajaran 2021-2022. Yang pertama, pelanggaran berat, meliputi tidak bersikap tertib selama kegiatan PLS baik di grup WhatsApp ataupun Google Classroom. Yang kedua, berkomunikasi menggunakan bahasa yang kurang atau tidak baik kepada teman, kakak pendamping, maupun guru. Yang ketiga, melakukan tindakan pencemaran nama baik sekolah melalui media apapun, internet, surat kabar, radio, televisi, dan media sosial. Yang keempat, melakukan pencemaran nama baik kepala sekolah, guru, karyawan, dan kakak PAN PLS melalui media apapun. Yang kelima, melakukan pencemaran nama baik PLS melalui media apapun, internet, surat kabar, radio, televisi, dan sosial media. Yang keenam, tidak menggunakan grup secara beradab serta beretika untuk keperluan kelas, seperti informasi dan komunikasi. Dan yang terakhir, tidak menggunakan hati nurani dan kejujuran ketika mengerjakan tugas. Pelanggaran yang kedua, pelanggaran terhadap kerapian. Yang pertama, saat mengirimkan tugas berupa foto atau video, PDB tidak berpakaian sopan, rapi, dan layak. Yang kedua, saat mengirimkan tugas berupa foto atau video, penampilan peserta didik baru tidak mencerminkan seorang siswa seperti rambut tidak rapi, menggunakan riasan, dan menggunakan aksesoris yang terlalu berlebihan. Yang ketiga, saat mengerjakan tugas berupa foto atau video, PDB tidak menempati ruangan yang layak dan pantas. Yang dimaksud berpakaian rapi seperti berseragam, beratribut lengkap, nama dada, badge sekolah, seragam yang dimasukkan ke dalam celana atau rok, memakai ikat pinggang hitam polos, rok dan celana harus menutupi lutut. Yang dimaksud rambut rapi dan layak sebagai seorang siswa, yang pertama, rambut tidak diwarna. Yang kedua, tidak acak-acakan atau dipotong skin bergaris-garis. Yang ketiga, potongan mencerminkan pelajar yang baik. Yang keempat, potongan belakang tidak menutupi atau melewati kerah. Yang kelima, rambut depan tidak menutupi atau melewati alis. Dan yang ketujuh, rambut samping tidak melewati telinga. Yang ketiga, yang dimaksud dengan ruangan yang layak dan pantas adalah ruangan dengan pencahayaan yang cukup, ruangan yang kondusif, kamar atau ruangan belajar, dan yang lainnya. Pelanggaran yang ketiga merupakan pelanggaran kerajinan. Pelanggaran yang pertama, tidak mengikuti dan melakukan presensi kegiatan pengenalan lingkungan sekolah. Yang kedua, tidak meminta izin kepada kakak pendamping sebelum deadline apabila mengalami kendala saat melakukan pengumpulan tugas dan presensi, seperti mati lampu dadakan, dengan menyatakan bukti yang konkret. Yang ketiga, mengerjakan dan mengumpulkan tugas tidak sesuai dengan ketentuan dan deadline, serta tidak memberikan informasi kepada kakak pendamping setelah mengumpulkan tugas. Pelanggaran yang keempat,
adalah pelanggaran terhadap kelakuan. Pelanggaran ini meliputi yang pertama, memberikan nama pada WhatsApp atau Google Classroom tidak sesuai dengan nama lengkap yang ada di data siswa Dempo. Yang kedua, tidak menggunakan foto sendiri untuk profil foto pada WhatsApp dan Google Classroom. Sekian peraturan yang berlaku selama PLS berlangsung. Semoga adik-adik dapat menaati, memahami, dan melaksanakan peraturan yang ada. Terima kasih.